Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah yang akan kita lakukan bersama pada saat ini, baik yang di tempat ini ataupun yang menikmati lewat siaran YouTube. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, merendahkan diri, menyerahkan segenap keberadaan kami kepadamu. Kiranya Engkau memberkati apa yang menjadi kerinduan kami, datang memujimu, menyembahmu, mempermuliakan namamu, dan juga mendengarkan petunjuk firman yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarkanlah dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini boleh jadi hanya karena perkenanan-Mu saja. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita datang kepadanya. Kita mau membawa hati kita mau membawa kerinduan kita, dan kita sampaikan kepada Tuhan bahwa Dia adalah Allah, Dia adalah Bapa yang sungguh baik kepada kita sekalian. Mari kita naikkan satu pujian. Bapa, Engkau baik. Haleluya. Hosana bagimu ya Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa, Engkau baik. Sungguh baik bagi kami sekalian ya Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku.
kami meninggikan-Mu, sebab Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang memperhatikan, Bapa yang mempedulikan segenap sisi aspek kehidupan kami, orang yang mempercayakan dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami menyerahkan waktu ini seutuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan mempersilahkan Engkau berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dimanapun kami berada pada saat ini. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami, sehingga hati kami yang telah kami persembahkan, kami persiapkan adalah bagai tanah yang subur, yang siap ditanami benih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak sekali orang yang mencoba untuk bertanya kapan pandemi ini akan berakhir.
Kapan situasi-situasi mencekam ini berakhir? Kapan kita bisa bebas lagi untuk berkomunikasi di antara satu dengan yang lainnya, untuk bisa bertemu muka dengan tanpa masker, dan bisa berhubungan sangat dekat, ya, tanpa ada satu batasan-batasan seperti pada saat pandemi ini berlangsung. Kapan waktunya? Kapan kebebasan ini akan terjadi kembali dalam kehidupan di dunia ini? Secara khusus dalam kehidupan pergaulan pribadi. Kapan waktunya? Orang bertanya, kapan waktunya? Dan orang-orang memberikan jawab, ya kalau kamu prokes, kamu mentaati apa yang diarahkan oleh pemerintah, maka hal itu akan segera berlalu dan kita akan dinyatakan bebas dari pandemi ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cukupkah hal atau jawaban demikian memberikan satu kenyamanan kepada seseorang? Ya mungkin secara logis, secara nalar pemikiran manusia, iya. Tetapi kapan waktunya? Kapan saatnya? Kita semua belum bisa mengetahui. Saat-saat itu, saat-saat ini, atau saat-saat di mana pandemi masih dinyatakan ada terjadi di lingkungan kita, maka kita berada dalam satu suasana kurang nyaman. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mengatasi kekurang nyamanan untuk kita beraktivitas, untuk kita bersosial masyarakat? Bagaimana kita mengatasi hal yang demikian? Saya yakin dan percaya permasalahan kita tidak hanya hal yang sedemikian itu, tetapi ada lebih lagi permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam kehidupan kita. Dan kita senantiasa bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan waktunya? Kapan ini selesai? Kapan ini akan berakhir? Dan kapan aku menikmati satu kebahagiaan, satu kenyamanan, satu kemerdekaan yang Engkau janjikan, yang Engkau berikan kepada kami sekalian umat tetebusanmu. Mari kita akan mencoba belajar dari Alkitab Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Manakala kita semua bergumul untuk waktu, manakala kita semua bergumul untuk saat. Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Maka inilah yang harus kita mengerti, inilah yang harus kita pahami, sehingga kita tidak merasakan satu saat, merasakan satu waktu yang sesungguhnya sama saja, 1 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tetapi seolah-olah waktunya sangat lama sekali untuk kita lewati. Mari kita baca bersama-sama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Judul perikopnya, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh.
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah berapa kali kita membaca, merenungkan nats ini. Tetapi perhatikanlah pada saat ini. Siapapun di antara kita yang letih lesu berbeban berat dan mencoba untuk bertanya kepada Tuhan selalu, "Kapan Tuhan waktunya aku bebas? Kapan Tuhan waktunya aku bisa mendapatkan satu penyelesaian dari permasalahan ini? Kapan saatnya ya Tuhan?" Dan selalu dipertanyakan kepada Tuhan. Maka perhatikanlah nats firman Tuhan pada saat ini, bahwasanya ayat 1 sampai dengan yang ke-11 berbicara tentang waktu Tuhan. Bagaimana kita memahami, bagaimana kita mengerti, bagaimana kita menyadari yang sesungguhnya sehingga kita memahami betul-betul waktunya Tuhan. Bukan waktu saya, bukan waktu siapa, bukan, tetapi waktunya Tuhan. Karena ini selalu yang dipertanyakan, yang dinanti-nanti oleh setiap orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang menaruh harap, belas kasihan kepada Tuhan. Kapan saatnya Tuhan? Kapan waktunya Tuhan? Dan pada kisah yang kita baca pada bagian ini adalah berbicara tentang satu kehidupan rumah tangga yang akan dibangun, yang akan diresmikan pada saat itu. Yesus, murid-muridnya, dan juga ibu Yesus juga diundang, ada di tempat itu, menyaksikan keadaan itu, menyaksikan situasi kondisi yang sedang terjadi pada acara pernikahan di Kana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu pesta yang sedang dan telah dan sedang berlangsung dan belum selesai. Apa yang terjadi? Rupa-rupanya pemimpin pesta gotak. Ada anggur yang telah mulai menipis dan akan menuju habis. Di mana tempat menyimpan semua persiapan-persiapan untuk menjamu para tamu undangan yang hadir? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan apa yang akan terjadi, apa yang akan dialami oleh mempelai pria ataupun juga mempelai wanita atau orang yang memiliki hajat, yang memiliki satu keperluan untuk terjadinya, berlangsungnya pernikahan ini. Kalau diketahui oleh banyak orang, pestanya kehabisan anggur, akan dipermalukan. Dan kalau mungkin dahulu sudah ada bahasa bully, mungkin keluarga itu, baik keluarga mempelai pria ataupun mempelai wanita, akan dibully oleh banyak orang, banyak tetangga. Ini yang pasti akan terjadi. Dan pada bagian ini kita melihat bagaimana waktu Tuhan bisa terjadi untuk acara pada saat itu.
Bagaimana waktu Tuhan bisa dinyatakan untuk keluarga yang pada saat itu sedang menyelenggarakan upacara pernikahan anak mereka. Bagaimana waktu Tuhan bisa terjadi? Bagaimana waktu Tuhan tertuju atas orang itu? Adalah pada bagian ini disebutkan Ibu Yesus, Yesus dan murid-muridnya ada di sana. Ada di sana. Apakah mereka datang sendiri? Tidak. Mereka tidak datang sendiri, tetapi mereka diundang. Mereka datang atas undangan yang memiliki keperluan menikahkan putra-putrinya, ataupun juga mungkin juga bukan pemimpin pesta, mungkin juga mempelainya juga mengundang Yesus, kenal, mengetahui, sehingga dihadirkanlah mereka di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir di sana. Yesus mengetahui apa yang terjadi di sana. Kemudian bagian yang lainnya juga kita melihat bahwa Ibu Yesus ada di sana dan menyampaikan segala sesuatunya kepada Yesus. Jadi pada bagian ini, manakala seseorang menanti-nantikan, menunggu waktu Tuhan terjadi di dalam diri kehidupannya, apakah seseorang, menjadi pertanyaan pribadi-pribadi, telah mencoba untuk membawa Yesus ke dalam kehidupannya? Sudah mengundang Yesus untuk dihadirkan di dalam setiap sisi permasalahan persoalan yang sedang terjadi? Apakah seseorang sudah mencoba untuk menghadirkan selalu Yesus ada di dalam segala kehidupannya? Ini yang menjadi pertanyaan bagi diri dan kehidupan kita. Orang yang mencoba untuk mengatakan, aku ini percaya kepada Yesus, aku ini murid Yesus, aku ini pengikut Yesus. Sudahkah kita menghadirkan Yesus dalam setiap sisi kehidupan kita? Sudahkah kita menghadirkannya setiap saat, setiap waktu, sehingga ada suatu saat di mana satu pergumulan terjadi dalam kehidupan seseorang, manakala seseorang menyampaikan, harus menyampaikan kepada siapa, harus berkeluh kesah kepada siapa, adalah pada objek oknum yang tepat, bukan bersandar kepada manusia, bukan berharap kepada manusia, karena jalan keluarnya seringkali berubah dan kurang bisa dipercaya. Kadang benar, kadang tidak. Kadang bisa seperti yang diharapkan, juga kadang tidak. Tetapi manakala seseorang menghadirkan, mengundang Yesus selalu dalam kehidupannya, yakin dan percayalah, waktu Tuhan pasti akan nyata dalam kehidupan pribadi. Amin. Kemudian yang kedua, apa yang kita lihat pada bagian tersebut adalah bahwa waktu Tuhan tidak bisa didikte oleh siapapun. Manakala seseorang bergumul untuk penyelesaian permasalahan kehidupannya, dan seseorang sudah mengatakan, aku sudah menghadirkan Yesus dalam hidupku, aku sudah menghadirkan, mengundang terus Yesus dalam kehidupanku, tetapi sampai saat ini waktunya juga belum datang, belum tiba. Bagaimana ini? Apakah Yesus sedang plesir? Apakah Yesus sedang mengabaikanku? Apakah Yesus mungkin sudah tuli dan bahkan meninggalkanku? Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan tidak bisa didikte. Pada bagian ini disebutkan manakala Ibu Yesus mengatakan kepada Yesus, menyampaikan kepada Yesus bahwa anggur telah habis. Maka Yesus menjawab, waktuku belum
tiba. Waktuku belum tiba. Apa yang ingin Yesus sampaikan? Bahwasannya jangan sampai manusia yang hidup yang mempercayakan dirinya kepada Tuhan tidak membuat Tuhan Yesus sebagai pembantu. Tidak membuat Tuhan yang seharusnya disembah, ditinggikan, diagungkan menjadi pelayannya. Ini yang Tuhan Yesus ingin supaya Ibu Yesus pada saat itu ketahui, sadari, mengerti, dan juga kepada kita sekalian saat ini yang telah merasa bahwa aku telah senantiasa menghadirkan Yesus dalam hidupku. Aku senantiasa berseru kepada Yesus. Aku senantiasa menyembah Dia. Tetapi manakala seseorang itu menghadirkan Yesus dalam kehidupannya, akan dijadikan apa Yesus dalam hidupnya? Apakah akan dijadikan sebagai satu sosok yang harus dihormati, ditinggikan, disembah, dipuji, diagungkan, ataukah mau dijadikan pelayan? Ini yang harus dicermati oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Jadi memang permasalahan-persoalan datang silih berganti, tetapi yang harus kita ketahui dan pahami adalah Yesus bukan pembantu, Yesus bukan pesuruh, Yesus bukan pelayan, bukan. Meskipun Dia sanggup melakukan hal itu kepada diri kehidupan kita untuk memberikan satu peneguhan, penguatan kepada kita sekalian untuk menjadi kuat, teguh, kokoh, bangkit, dan semangat. Ya, bukan. Tetapi esensinya adalah Tuhan adalah ditinggikan, diagungkan, dan disembah, bukan menjadi pelayan yang disuruh-suruh terus untuk memberikan penyelesaian atas permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup kita. Karena apa? Waktu Tuhan adalah waktu di mana manusia tidak bisa mendikte, tidak bisa menyuruh semau keinginan manusia. Perhatikan baik-baik. Ini yang terjadi. Ini yang harus kita pahami, ini yang harus kita mengerti. Yang harus kita ketahui dan sadari adalah Ibu Yesus mengatakan dengan kepercayaannya, dengan keyakinannya, dengan pengertiannya bahwa pelayan, apa yang nanti Dia katakan, lakukanlah. Apa yang nanti Dia anjurkan, lakukanlah. Ini yang disampaikan oleh Ibu Yesus dalam setiap sisi kehidupan di mana kita berhadapan dengan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Maka biarkanlah kalau kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, kita sudah berpasrah kepada Tuhan, maka taatlah, maka tetap berada untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Lakukanlah apa yang harus dilakukan. Kerjakanlah apa yang harus dikerjakan. Jangan terbuai dengan permasalahan, persoalan, tantangan hidup sehingga letih, lesu, dan dalam situasi keadaan berbeban berat terus. Loyo, jangan. Tetapi biarkanlah kita serahkan, sandarkan segala permasalahan hidup kita kepada Tuhan dengan ketaatan, memuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia, senantiasa mengakui bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik, Bapa yang terbaik. Selalu waktunya untuk kita sekalian ditunjukkan, diarahkan kepada orang yang berharap kepadanya. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, harus memiliki satu keyakinan, ketekunan untuk tidak mendikte Tuhan dan senantiasa percaya bahwa waktu Tuhan tepat untuk kita sekalian. Bagian yang ketiga, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Meminta pelayan-pelayan itu memenuhi air di tempayan yang biasanya untuk membasuh
orang-orang yang akan masuk ke dalam satu ruangan, mereka membasuh diri dulu, membersihkan diri dulu, dan tempayan itu diisi air. Akhirnya dirubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Pelayan-pelayan itu memanggil pemimpin acara, pemandu acara. Tuhan, ini anggur yang Tuhan butuhkan, Tuhan pergumulkan. Cicipilah. Kemudian apa yang terjadi setelah dicicipi? Dia merasakan ini adalah anggur yang lebih baik dari waktu-waktu lalu yang telah dihidangkan. Dengan kata lain, sampai-sampai pemimpin acara ini mengatakan kepada mempelainya, biasanya orang menghidangkan anggur yang baik-baik dulu, makanan yang baik-baik dulu, baru setelah itu yang tidak baik. Tetapi pada saat ini, kamu telah memberikan sesuatu yang terbaik pada akhir-akhir perayaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, waktu terbaik, waktu Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan orang yang bergumul, orang yang berharap, orang yang berserah kepada Tuhan adalah waktu yang terbaik, menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk orang-orang yang bergumul. Hasil yang terbaik itu yang disampaikan oleh Tuhan. Yakin dan percayalah, yakin dan nikmatilah bahwasanya waktu Tuhan yang dicurahkan kepada setiap orang yang berharap berseru kepadanya akan menghasilkan sesuatu yang terbaik. Ini harus diyakini, ini harus dipercayai dalam kehidupan setiap pribadi, lepas pribadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan rumah tangga kita, baik yang baru mau berumah tangga, baru beberapa saat berumah tangga, atau telah berwaktu-waktu menjalani bahtera rumah tangga, saudara dan saya harus ingat, rumah tangga adalah suatu hal di mana Tuhan mencurahkan berkah-Nya, pimpinan dan penyertaannya. Maka perhatikanlah, apapun yang sedang terjadi, apapun yang sedang bergejolak di dalam kehidupan, bahtera rumah tangga, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka lihatlah, Tuhan memberkati. Tuhan senantiasa memberikan satu perhatian lewat siapapun. Apakah seseorang itu merasakan satu permasalahan secara langsung ataupun tidak langsung? Kalaupun secara langsung, maka seseorang harus yakin percaya bahwa Tuhan beracara dalam bahtera rumah tanggamu. Kalau seseorang belum menyadari bahwa akan ada sesuatu permasalahan yang terjadi dalam bahtera rumah tangga, lihat, perhatikanlah. Ada orang-orang yang rindu keberlangsungan bahtera rumah tangga. Orang yang dikasihinya tetap berjalan, tetap diberkati oleh Tuhan. Ada orang-orang yang menyampaikannya kepada Tuhan. Pada bagian ini disebutkan, apakah mempelai laki-laki itu tahu atau tidak? Pemimpin acara yang pasti adalah tahu, kemudian menyampaikan kepada siapa dia harus menyampaikan sesuatu, maka disampaikanlah kepada Ibu Yesus. Kemudian Ibu Yesus menyampaikan kepada Yesus. Ada orang-orang yang mencoba untuk menyampaikan syafaat doanya kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa setiap bahtera rumah tangga Tuhan memang berkati. Kalau seumpamanya orang
belum menyadari akan suatu hal akan terjadi dengan permasalahan-persoalan yang akan muncul dalam kehidupan bahtera rumah tangga, maka sesungguhnya ada orang-orang yang menyampaikan satu syafaat kepada Tuhan untuk terus keluarga itu menikmati satu keberkahan yang daripada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak berdiri seorang diri. Keluarga lepas keluarga, tidak seorang diri. Melewati satu perjalanan bahtera rumah tangga, ada orang-orang yang peduli. Terlebih Tuhan Yesus peduli. Oleh sebab itu, waktu Tuhan biarkanlah menjadi satu kepercayaan kita, sandaran hidup kita, sehingga kita tetap berserah, berharap kepada Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan, bukan membuat Tuhan menjadi pembantu kita. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, terpujilah namamu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dengan penuh kepercayaan kita katakan waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selalu nantikan waktunya. Selalu nantikan, harapkan waktunya yang terbaik. Dan setiap penantian kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang terbaik. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Hosana bagimu. Biarkanlah ya Tuhan, kebenaran firman-Mu ini meneguhkan kami, menguatkan kami, yang senantiasa mengundang-Mu untuk hadir di dalam kehidupan kami. Biarkanlah Engkau tetap Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah, Allah yang kami agungkan. Dan biarkanlah waktu-Mu saja yang boleh terjadi untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik, sehingga kehidupan kami limpah dengan syukur. Karena bukan sungut-sungut yang keluar dari lidah bibir yang kami sampaikan, tetapi kami boleh taat, setia untuk menantikan waktu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami dalam bahtera rumah tangga masing-masing, baik yang ada di tempat ini ataupun yang menikmati siaran ini di tempat-tempat yang berbeda, yakin nantikanlah waktu Tuhan untuk kita sekalian. Apapun yang kita pergumulkan, yakin dan percayalah akan ada satu hasil yang terbaik untuk kita sekalian. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Kuat dan teguhkanlah kami sekalian di dalam mengisi hari-hari yang Tuhan beri dan anugerahkan. Sungguh kami meyakini bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Terpujilah namamu.
Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah negeri kami yang mengupayakan kesehatan, yang mengupayakan keharmonisan hubungan, yang mengupayakan peningkatan perekonomian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkah untuk pemerintahan negeri kami tercinta Indonesia. Terpujilah nama Bapa. Dan sebentar kami tidak undur diri dari hadapan-Mu, dan biarkanlah perkenanan-Mu nyata atas setiap kami, pribadi lepas pribadi. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi seminggu yang akan kami lewati. Yang kami yakin dan percaya, biarkanlah ya Tuhan, berkah-berkah-Mu tercurah atas kami, pimpinan-Mu tercurah atas kami, dan biarkanlah segala petunjuk-Mu lewat kebenaran firman-Mu boleh menolong setiap langkah kaki kami berjalan. Terpujilah nama-Mu, dan segala berkah campur tangan pemeliharaan-Mu itu kami mau pinta. Kami nanti harapkan melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada para murid-Mu yang demikian bunyinya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita boleh menerima segala berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita dari saat ini hingga Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai saleh-salehnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati, dan nikmatilah waktu Tuhan atas kita sekalian. Shalom.